Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kaikusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul 6 sisi keintiman. Ayat intinya terdapat dalam Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kondisi Adam dan Hawa, telanjang dan tidak malu, melampaui lebih dari sekedar ketelanjangan fisik, yaitu kejujuran dan keterbukaan total. Keintiman itu yang diinginkan setiap pasangan suami istri, namun hanya sedikit yang mengalaminya. Faktanya, kedua pengantin berjalan menuju pelaminan setelah mengatakan saya bersedia, sedang menuju isolasi dan keterasingan, kecuali mereka dengan sengaja mencintai dan penuh semangat saling menumbuhkan cinta itu setiap hari. Pernikahan sedang diserang. Keadaan ketegangan pada umumnya mengakibatkan terjadinya tragedi perselingkuhan dan perceraian. Pasangan lain menanggung tekanan kebosanan hubungan yang bersifat institusi dan bukan aliansi. Komitmen yang bersaing antara komitmen keluarga, pekerjaan, gereja, komunitas, orang tua, teman, tetangga, dan banyak hal membuat pasangan kelelahan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka bagaikan kurir yang lewat yang hanya bisa melambaikan tangan dan mendoakan agar yang disapanya itu baik-baik saja. Mereka mungkin menyadari jarak yang semakin jauh, namun membiarkannya karena mereka terlalu sibuk, lelah, atau egois untuk mengerahkan upaya yang diperlukan untuk mencapai keintiman sejati. Ya baik, di sini katakan kepada kita 6 sisi keintiman. Ayat intinya dikatakan bahwa mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya baik, ini satu cerita yang dimana Adam dan Hawa masih ada di dalam Taman Eden. Meskipun mereka telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena Tuhan memberkati mereka. Tuhan menutup akan rasa malu itu kepada mereka. Tapi mereka mulai merasa malu karena mereka mulai melanggar akan aturan dari hukum Tuhan. Malu dari ketelanjangan itu yang mendatangkan sebuah ide untuk membuat suatu pakaian yang mula-mulanya pakaian dibuat dari daun-daunan. Nah, di sini katakan kepada kita keintiman seseorang kepada istrinya adalah keintiman yang luar biasa. Tapi di sini Tuhan katakan kepada kita bahwa Adam dan Hawa, meski mereka telanjang, tapi mereka tidak merasa malu, mereka tidak merasa egois, tidak merasa mempunyai akan sifat hal yang lain. Mereka tetap bersuka cita karena Tuhan memberikan mereka kehidupan yang layak, kehidupan yang sejati. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa keintiman itu yang diinginkan setiap pasangan suami istri, namun hanya sedikit yang mengalaminya. Faktanya, kedua pengantin berjalan menuju pelaminan setelah mengatakan saya bersedia. Jadi sangat luar biasa ketika kita mau melakukan suatu pernikahan atau perkawinan, kita harus menyatakan kita siap untuk menerima semuanya itu, menerima akan konsekuensinya itu, menerima akan akibat atau konsekuensinya itu sendiri. Ya, di sini dikatakan kepada kita bahwa ketika kita mau bersedia, maka kita sudah siap untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Ya, kembali lagi di Taman Eden. Tuhan ingatkan kembali sebuah pernikahan di Taman Eden. Tidak ada selingkuh, tidak ada perceraian, tidak ada yang namanya kita mau berpisah. Tidak ada. Kembali lagi Tuhan mau menumbuhkan rasa cinta itu di dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita manusia di dunia ini, kita mempunyai masalah atau mempunyai penderitaan, kita mulai mendatangkan hikmat, mendatangkan pikiran yang akhirnya pasangan itu bisa bercerai. Pasangan itu bisa berpisah. Tapi di sini katakan kepada kita bahwa semangat yang menumbuhkan cinta itu dalam kehidupan kita ialah bagaimana kita melakukan atau kita mau mempunyai rasa cinta itu kepada
suami kita atau kepada istri kita. Jadi di sini dikatakan bahwa pernikahan sedang diserang. Keadaan ketegangan pada umumnya mengakibatkan terjadinya tragedi perselingkuhan dan perceraian. Ini tadi saya katakan bahwa ketika orang sudah mengalami suatu kebosanan di dalam kehidupannya, dia tidak mau bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya melalui pasangannya, dia akan melakukan suatu perselingkuhan atau perceraian. Tapi bila mana orang itu mengerti akan hukum Tuhan, mengerti akan janji Tuhan, walaupun dia jatuh, walaupun dia mempunyai suatu penderitaan, suatu masalah, suatu krisis, dia tidak akan meninggalkan istri atau suaminya, melainkan mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk menjalani sebuah proses itu. Kenapa kita di dunia ini masih mempunyai perselingkuhan dan perceraian itu? Karena kita belum memahami apa arti pernikahan itu, belum memahami apa arti janji Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga terjadilah perpecahan, terjadilah perpisahan itu. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita saling mencintai, saling bergandengan tangan walaupun kita berada di dalam krisis sekalipun, berada di dalam penderitaan sekalipun. Krisis itu tetap ada dalam kehidupan kita, masalah itu juga tetap ada dalam kehidupan kita. Tapi kita memakai kembali hikmat dari Tuhan untuk kita tidak selalu memilih jalan kita sendiri. Jadi sini Tuhan katakan kepada kita, kalau kita memilih jalan-jalan kita sendiri, kita memilih akan kehendak kita sendiri, maka suatu perpisahan atau suatu pertengkaran itu ada di dalam rumah tangga, sehingga terjadilah perceraian, terjadilah perselingkuhan. Tapi kita mengerti arti dari firman ini, bagaimana Tuhan dapat membentuk kita menjadi satu, dua karakter yang berbeda menjadi satu karakter yang baik. Ya, bagaimana Tuhan dapat mempersatukan? Itu dengan cara kita mencintai akan pasangan kita, mencintai akan prosesnya itu juga. Jadi sini dikatakan kepada kita menanggung tekanan kebosanan hubungan yang bersifat institusi dan bukan aliansi. Komitmen yang bersaing antara komitmen pada keluarga, pekerjaan, gereja, komunitas, orang tua, teman, tetangga, dan banyak hal membuat pasangan kelelahan. Kembali lagi Tuhan ingatkan, jangan kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang kita sedang hadapi ini. Meskipun kita mempunyai satu komunitas yang banyak, tapi tetaplah kita harus mempunyai satu fondasi yang kuat, yaitu bagaimana kita mencintai akan hubungan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sebagai suami dan istri. Ya, di sini katakan kepada kita bahwa sebelum mereka menyadarinya, mereka bagaikan kurir yang lewat, yang hanya bisa melambaikan tangan dan mendoakan agar yang disapanya itu baik-baik saja. Mereka mungkin menyadari jarak yang semakin jauh, namun membiarkannya karena mereka terlalu sibuk, lelah, atau egois untuk mengerahkan upaya yang diperlukan untuk mencapai keintiman sejati. Di sini katakan, untuk mencapai keintiman sejati itu, baiklah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa, bekerja, apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, maka lakukanlah itu dengan baik. Jadi sini juga dikatakan kepada kita, keintiman sejati itu seperti berlian bersisi 6. Untuk merasakan kedekatan dan keterbukaan yang Tuhan ingin Anda miliki dalam pernikahan, pasangan harus berbagai semua dimensi keintiman. 1. Keintiman emosional. Hasil dari berbagai perasaan pribadi dan mendengarkan naik dan turunnya emosi masing-masing membuat pasangan merasa didukung dan diperdulikan. Jadi sini sangat luar biasa ketika kita mempunyai keintiman emosional, maka itu juga menjadi satu berkat dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat peduli, kita dapat dukung antara satu sama lain, antara istri dan suami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam arti cinta sejati itu. Jadi sini dikatakan kepada kita, cinta sejati itu walaupun dia punya banyak masa lalu, dia punya banyak tragedi di dalam kehidupannya, dia tidak memakai tragedi itu untuk mempush suaminya, dia tidak pakai itu untuk push suaminya untuk melakukan yang lebih, tapi dia mau melihat kembali tragedi atau masa lalunya itu, dia bersyukur sehingga dia dapat menikmati akan cinta sejatinya dari pasangannya ini. Ya, sangat luar biasa, kita mempunyai banyak masalah, banyak masa lalu yang begitu luar biasa yang menyakitkan hati kita.
Tapi pengalaman itu atau masa lalu itu dapat membentuk karakter dan tabiat kita di dalam sebuah keintiman, di dalam sebuah rumah tangga. Yaitulah dinamakan sebuah keintiman yang perlu kita capai di dalam kehidupan kita. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa keintiman intelektual, membagikan ide, pendapat, dan informasi tanpa rasa takut atau malu adalah sangat memuaskan dan menstimulasi. 3. Keintiman kreasi. Memiliki teman rekreasi adalah hal yang penting dalam daftar pria tentang apa yang dia inginkan dari seorang istri. Tetapi istri juga akan bersinar ketika suaminya bersedia berbagi aktivitas, acara olahraga, dan saat-saat menyenangkan bersama mereka. Jadi sini sangat luar biasa. Keintiman intelektual, membagikan ide, pendapat, dan informasi tanpa rasa takut atau malu adalah sangat memuaskan dan menstimulasi. Jangan salah, jangan takut kita membagikan ide, pendapat, atau informasi tanpa kita takut atau kita malu terhadap suami kita. Tapi bagaimana kita mengungkapkan itu? Baiklah kita pasangan yang satunya juga kita mau mendengarkan. Sehingga apa yang diutarakan oleh istri atau suami, biarlah kita mendengarkan dan kita mulai mengeluarkan pendapat kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan. Di sini dikatakan kepada kita bahwa memiliki teman rekreasi adalah hal yang penting dalam daftar pria tentang apa yang dia inginkan dari seorang istri. Tetapi istri juga akan bersinar ketika suaminya bersedia berbagi aktivitas, acara olahraga, dan saat-saat menyenangkan bersama mereka. Sudah jelas ketika kita punya hubungan atau keintiman itu, maka banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya hal kecil yaitu bagaimana kita mau berolahraga atau bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan baik bersama istri atau suami kita. Di sini katakan bahwa keintiman seksual, pasangan harus menunjukkan ketertarikan yang tulus satu sama lain dalam memuaskan kebutuhan masing-masing dan mampu secara terbuka membicarakan keinginan dan rasa tidak aman mereka. Di sini katakan bahwa pasangan harus menunjukkan ketertarikan yang tulus satu sama lain dalam memuaskan kebutuhan masing-masing dan mampu secara terbuka membicarakan keinginan mereka. Sungguh luar biasa. Mempunyai keintiman seksual itu biarlah kita membicarakan bagaimana kita mau menunjukkan ketertarikan yang tulus kepada pasangan kita. Jadi sini dikatakan bahwa keintiman sosial adalah baik untuk berbagi dan menikmati kebersamaan dengan teman-teman yang sama. Selain kita mempunyai keintiman seksual, kita mempunyai keintiman sosial adalah baik untuk kita dapat berbagi kepada teman-teman kita, berbagi akan pendapat, berbagi pengalaman, dan lain sebagainya. Itulah keintiman sosial yang kita alami saat ini. Yang berikut adalah keintiman spiritual. Mampu berbagi keyakinan yang sama tentang Tuhan, mendiskusikan perjalanan rohani pribadi, mengubah individu menjadi belahan jiwa. Jadi sini katakan kepada kita sebelum kita melakukan satu pernikahan, mungkin kita mempunyai satu keyakinan spiritual dalam kehidupan kita masing-masing. Perjalanan rohani kehidupan kita sebelum kita mengambil suatu pilihan untuk kita berada di dalam suatu pernikahan. Sangat luar biasa ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita spiritual itu atau kerohanian itu. Biarlah kita selalu menikmati, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa hanya dalam konteks ketelanjangan dalam keenam sisi inilah suami dan istri yang benar-benar merasakan sukacita yang Tuhan ingin mereka alami. Sangat luar biasa. Sukacita yang besar bagi kita adalah bagaimana kita mempunyai hubungan, mempunyai fondasi yang luar biasa untuk kita menjalani akan hari-hari kita dengan penuh sukacita. Jadi sini dikatakan bahwa bagaimana kualitas keintiman pernikahan MIK Anda, apa yang Anda dapat lakukan hari ini untuk meningkatkan MIK Anda. Sangat luar biasa bagaimana kualitas keintiman pernikahan kita. Bagaimana kita mempunyai satu hubungan di dalam pernikahan itu. Kembali Tuhan katakan kepada kita atau mengingatkan kembali kepada kita apa hubungan dalam sebuah pernikahan itu. Sebuah pernikahan inilah yang dapat membawa kehidupan yang sukacita menjadi
membawa kehidupan kita menjadi sukacita. Ya, Tuhan ingin supaya kita mempunyai satu pasangan yang benar-benar kita cintai, benar-benar kita sayangi. Ya, bagaimana kita mau menjalani akan hubungan atau krisis penderitaan kalau kita tidak mau mencintai akan pasangan kita. Itu kembali lagi kita harus mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan apa yang akan kita lakukan hari demi hari. Sangat luar biasa pelajaran diberikan kepada kita. Biarlah kita selalu menerima janji Tuhan itu untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita, membangun fondasi di dalam sebuah pernikahan itu. Ya, biarlah pelajaran ini dapat mengingatkan kembali kepada kita orang-orang percaya. Biarlah kita selalu melihat akan arti dari sebuah pernikahan itu. Biarlah kita selalu menjalani akan kesusahan kita, menjalani akan krisis kita, menjalani akan penderitaan kita bersama-sama. Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kembali iman kita masing-masing. Dengan pelajaran ini dapat menumbuhkan akan cinta sejati kita. Ya pemirsa, ini adalah pembahasan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikut dan Tuhan memberkati.